Maulana Habib Lutfi bin Yahya adalah sosok ulama Indonesia yang karismatik. Lahir di Pekalongan 10 November 1947 silam, Habib Lutfi menjadi salah satu tokoh muslim berpengaruh di dunia. Dakwahnya yang lembut dan menyejukkan hati membuat Habib Lutfi banyak dikagumi dan disegani oleh umat. Menciptakan alam semesta ini ya tidak untung sama sekali, tidak menciptakan ya tidak rugi. Di usianya yang tak lagi muda, Habib Lutfi masih memberikan tausiah di berbagai daerah. Kediaman Habib Lutfi pun tidak pernah sepi oleh tamu, baik dari kalangan masyarakat hingga tokoh penting tanah air. Bahwa kita semua ini Habib Lutfi dikenal juga sebagai sosok yang nasionalis. Dirinya santer menyuarakan nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme di setiap tindakan dan ceramahnya. Bagaimana pandangan-pandangan yang sehat, bagaimana pandangan-pandangan dan pendengaran-pendengaran yang sehat, mulut-mulut yang sehat menjadi berkat umat, berkat bangsa dan lain sebagainya, penyejuk umat, bukan untuk menakut-nakuti umat. Dan saat ini, Habib Lutfi pun menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019 hingga 2024. Waras, jadi takonan. Di balik sosoknya yang bersahaja, Habib Lutfi gemar bermain musik. Bagi Habib Lutfi, NKRI adalah harga mati. Indonesia tidak bisa dipecah belah oleh apapun. Kali ini Kick Andy special guest hadir lagi bersama tamu yang istimewa sekali. Di sini kita akan ngobrol tentang berbagai hal, terutama tentang ketakutan, kekhawatiran lunturnya nasionalisme di kalangan anak-anak muda, di kalangan masyarakat Indonesia, dan juga tentu saja konflik-konflik antar agama, antar suku yang belakangan ini menjadi isu yang dominan, terutama di media sosial. Untuk itu, hari ini kita akan ngobrol dengan Habib Lutfi bin Yahya. Habib, sehat? Sehat, alhamdulillah. Amin. Oke. Nah, Habib, kan Anda akrab sekali dipanggil Habib Lutfi. Kata Habib ini belakangan dipertanyakan juga, kenapa begitu banyak orang yang memakai gelar Habib, tapi kemudian dipertanyakan kehabibannya. Nah, sebenarnya boleh dijelaskan sedikit. Jadi siapa yang sebenarnya berhak disebut Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bahwa panggilan Habib, kita mengambil segi makna dahulu. Makna Habib adalah kekasih. Khususnya kalimat Habib ini dipergunakan di beberapa daerah. Seperti kalau di Hadramaut atau sebagian Yaman yang dipandang masih ada keturunan dari baginda Nabi, banyak dipanggil Habib atau dalam lafal jamaknya Habaib itu. Tapi kalau segi maknawi, kalimat Habib bisa saja diberikan kepada orang yang dicintai atau yang dikasihi. Itu diantaranya itu. Jadi bisa menjadi khusus, juga bisa menjadi tidak. Kalau segi maknawi. Iya. Ya. Tapi kenyataannya kan banyak sekali anak-anak muda sekarang atau mereka yang relatif usianya masih muda yang kemudian mengatakan bahwa mereka itu adalah Habib. Gitu. Ya, Nah, boleh masyarakat saja kan bingung. Ya. Ini bagaimana kita mendefinisikan Habib dan bagaimana memverifikasi apakah dia benar-benar Habib atau dia memang boleh menggunakan gelar Habib atau tinggal lakunya kalimat itu sendiri sebetulnya. Kalau mungkin di Jakarta atau di lain daerah Habib ini lebih populer,
pastinya untuk disambungkan, dihubungkan dengan keturunan, pasti yang dipanggil Habib itu kebanyakannya yang mempunyai salah silah atau silsilah. Nah, itu bisa digunakan kalimat Habib itu menjadi khusus. Tetapi kalau kita ambil makna kalimahnya, bisa saja kita mengundang kekasih saya panggil ya Habibi, wahai kekasihku, atau ya Fuadi, itu juga bisa. Jadi kalimah ini bisa khusus, sekali lagi saya ulangi, khusus juga bisa tidak. Tinggal pengertian orang yang sendiri bagaimana cara memanggil Habib atau yang mengaku. Yang mengaku kalau memang dasarnya punya hak, begitu kan, memang dia punya silsilah. Oke sajalah, monggo-monggo mawon. Itu saja mau dipanggil Habib atau kita muliakan dengan kalimat Habib karena faktor keturunan. Kalau seseorang sudah dipanggil atau diberi gelar atau mendapat gelar Habib, itu ada konsekuensi nggak terhadap sikap, tindak laku, dan lain-lain? Ya kalau sudah merasa keturunan orang yang baik-baik, harus ada konsekuensinya. Misalkan bapak saya begini, kakek saya adalah orang yang begini. Bagaimana dulu bapak atau kakek-kakek saya seorang pejuang-pejuang yang ikut mempunyai kontribusi dalam kemerdekaan bangsa ini. Mengapa kita tidak mau meniru dengan para beliau? Mestinya kita malu kalau dipanggil Habib karena kita belum mampu meniru para beliau. Walaupun sahih, betul kita keturunannya. Tapi secara pribadi, korek dan introspeksi pribadi akan melihat pas atau tidak perbuatan kita ini masih kurang dan sebagainya. Itu diantaranya. Jadi ada konsekuensi lah ya. Jelas. Jadi bukan karena kita sudah disebut Habib, kemudian kita leluasa untuk bersikap, tidak seperti itu ya. Betul. Baik, sekarang ke isu intoleransi. Ya. Karena beberapa lembaga ya penelitian melakukan riset, penelitian, dan resultnya atau hasilnya, kesimpulannya di masyarakat kita sikap intoleransi itu meningkat. Misalnya dari Wahid Institute ya, kemudian ada Setara Institute, itu menyimpulkan memang ada peningkatan intoleransi antara warga masyarakat ya. Bahkan ada di satu daerah dilakukan survei, itu tingkat atau jawaban dari respondennya itu mengagetkan karena prosentasenya cukup tinggi yang mengatakan bahwa mereka tidak mau bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Nah, soal toleransi ini bagaimana di mata Habib? Sebetulnya kalau toleran, yang namanya toleran itu tidak mengiyakan. Tidak mengiyakan hukum di antara faham yang lain dengan satu sama yang lain. Misalkan beda agama, ya silakan itu haknya. Tapi hubungan kita di antara sesama umat beragama, umat ini, kita harus, apalagi sebangsa setanah air, dengan adanya hubungan yang baik, dengan toleran yang baik akan memperkuat pagar-pagar ketahanan nasional. Paling tidak kita menjadi bangsa, menjadi umat ini tidak mudah dibenturkan. Intinya di situ. Nah, toleran ini sudah dilakukan sudah 1400 tahun yang lalu, lebih malahan. Bagaimana Rasulullah pada waktu itu membuat piagam Madinah. Begitu kumpulkan orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh suku yang ada di kota Yathrib dulu, Madinah dan lain sebagainya, dikumpulkan, diberi hak masing-masing. Yahudi diberi haknya Yahudi, yang suku-suku semua diberi hak masing-masing. Begitulah. Nah, sekarang kan sudah ada contoh tuntunan yang baik. Apa itu? Tinggal kita meneruskan yang apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi dengan piagam Madinah tersebut. Bahkan di Indonesia ini di kitab buku Babat Tanah Jawa itu disebutkan di situ Brawijaya mengangkat Malik Ibrahim menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Yang satu lagi Ibrahim Asmarokondi, ayah Kanjeng Sunan Ampel, ayah Maulana Ishak, ayah Sunan Bedilan, beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan. Kita berpikir mestinya yang mengangkat agamanya apa, yang diangkat agamanya apa. Kok bisa bekerja sama dengan baik?
Contoh itu sudah dulu dicontohi oleh beliau-beliau para pendahulu. Jangan menjual, ini buat yang muslim ya, jangan menjual kue pesanan untuk hari Natal. Karena itu haram hukumnya. Ya, terus? Ya ini kan membingungkan buat orang-orang. Kenapa sekarang di generasi kita sekarang ini kok justru perbedaan itu yang lebih dijadikan alasan untuk tidak bisa bersama-sama seperti dulu lagi? Kalau kita jawab sulit, Pak. Karena kita terkadang tidak semuanya, ya saya maksud, tanggung ilmunya dan wawasannya. Masalahnya itu. Kalau wawasannya luas dan banyak bergaul, apalagi kalau kita sudah menyinggung ekonomi. Iya. Ekonomi kan tidak memandang siapa yang pembeli dan siapa penjual. Open sifatnya dunia ekonomi. Penjualnya apapun agamanya, pembelinya apapun agamanya. Titiknya cuma satu, bagaimana cari keuntungan kebersamaan, tidak untuk saling merugikan. Ini sudah menjadi contoh yang luar biasa sebetulnya. Dan bagaimana dulu para wali masuk ke Indonesia, terutama khususnya wali-wali 9, jangan dikira wali-wali 9 itu masuk Indonesia dengan adu kesaktian, bukan. Sangat rasional sebetulnya. Contohnya apa? Ya, pedagang-pedagang. Sampai disebutkan saudagar-saudagar Islam yang masuk ke Indonesia. Bukan disebutkan ulama, padahal saudagar itu banyaknya ulama-ulama yang menggunakan kesaudagaran untuk tentang ekonomi lebih mudah memasuki rumah ke rumah. Coba kalau kita masuk ke rumah, si A masuk ke rumah, terus langsung bertanya, Bapak sudah tahu agama A atau agama B, Bapak harus belajar, harus ikuti ini, orang lari, Pak. Jadi pendekatannya tidak berdebat aja untung. Karena kedua pihak mempunyai kefanatikan masing-masing. Tapi coba para wali-wali dahulu yang saudagar-saudagar itu masuk ke rumah dengan membawa dagangannya, enak, kenalnya juga mudah. Assalamualaikum, selamat siang. Oh monggo Pak, bawa apa ini Pak? Ini kembang kencur lah, payu syukur. Gitu lah. Akhirnya komunikasi. Dari mana dan bagaimana ini barangnya dan sebagainya. Beliau mendatangi belum tentu agamanya sama. Sampai beliau maju ekonominya, bagaimana cara memasukkan income untuk tiap kerajaan-kerajaan pada waktu itu seperti di Pajajaran ataupun di Brawijaya dan lain sebagainya. Tidak banyak yang menunjukkan konflik-konflik yang berarti, tidak ada. Ini menarik, Habib, statement ini ya. Karena baru-baru ini kan ramai juga di media sosial yang mengatakan, yang di mana salah satu tokoh yang mengatakan bahwa jangan menjual, ini buat yang muslim ya, jangan menjual kue pesanan untuk hari Natal. Karena itu haram hukumnya. Ya, terus? Ya ini kan membingungkan buat orang-orang. Jadi menurut Habib kalau ada persoalan seperti ini kembali kepada cerita tadi. Repot juga kalau kita menjawab, Pak. Artinya begini, seumpamanya saya beli kecap tanpa pesanan. Untuk Natal, untuk apa? Mungkin sebaliknya, paham atau agama yang lain ketika untuk menyambut Idul Fitri. Bisa saja sama. Kalau kita mencari segala kesalahan. Coba kalau kita lebih luas lagi, coba kita beli kecap. Kebetulan yang punya kecap ini perusahaannya non-muslim. Atau yang dari agama lain juga pandangan ini punya muslim. Itu satu contoh. Kan tidak apa-apa jual beli begitu saja, kan tidak apa-apa. Lo ingat juga, kalau yang beli lain agama mungkin keuntungannya untuk membuat sarana tempat ibadah sesuai agamanya, kamu mau bilang apa? Itu satu contoh saja yang kecil lah. Kalau ini kan tadi jelas, buat Natalan begitu. Nah, coba kalau kita sempit pola pemikiran, saya tidak mau tahu dia mau Natal, mau apa, kita jual beli masalahnya. Jadi kita silahkan mau pesen, saya tidak mau tahu, Anda yang penting
pesan saya roti, mau untuk Natal kayak mau apa, kayak sebodoh, kita tidak mau tahu. Mari kita berekonomi yang baik. Itu diantaranya. Oke, tanpa merugikan salah satu pihak lah ya. Iya, yang penting itu kan. Oke. Nah, soal intoleransi ini apakah, ini kan banyak orang yang khawatir tadi saya sempat sampaikan. Tapi menurut Habib, apakah itu sudah betul-betul mengkhawatirkan soal intoleransi? Karena kan banyak berita juga nih, ada sekolah-sekolah negeri yang mengharuskan misalnya muridnya harus menggunakan jilbab. Bahkan yang bukan agama Islam juga wajib menggunakan atau mengenakan jilbab. Ini kan orang ribut ya. Terus kemudian soal penghormatan pada bendera, dibilang haram, nggak boleh menghormat atau menyanyikan Indonesia Raya juga nggak boleh. Ini kan banyak sekali berita-berita seperti itu. Jadi ini membuat orang nggak punya pegangan ini. Banyak masyarakat bertanya-tanya. Tapi seberapa mengkhawatirkan situasi seperti ini di dalam pandangan Habib? Merobek pertahanan nasional, ketahanan nasional, saya kira masih wajar-wajar saja, asal wajar pendapatnya. Tapi kalau kita sudah menjurus kepada pertahanan nasional, akan menggoyahkan ketahanan nasional, nah perlu adanya penyuluhan dan pemberitahuan yang turun ke bawah. Harusnya solusinya di antara itu. Memberitahu apa sih sebenarnya toleran ini, dan lain sebagainya. Mestinya begitu. Baik, soal penghormatan terhadap bendera merah putih ini ya. Penghormatan dengan menyembah kan berbeda. Bedanya di mana, bisa jelasin? Ya, kalau menyembah itu adalah peraturan. Ada i'tikad yang menyekutukan. Tapi kalau menghormat itu tidak. Seperti kita lihat, oh ini guru sekolah saya. Bukan. Selamat siang Pak, guru saya. Apa itu tidak boleh? Nah, penghormatan terhadap merah putih itu nanti larinya akan menjadi nilai bangsa ini. Bagaimana korelasinya? Nah, kalau sudah bangsa ini mengangkat benderanya bukan untuk dikultuskan, sebab ini lambang dan filosofinya sangat tinggi di dalam merah putih, walaupun tidak ada sehuruf pun, satu huruf pun di dalam merah putih. Di situ ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, sampai tegaknya merah putih kembali karena kita mengerti harga diri bangsa. Pada waktu itu dijajah, bagaimana menegakkan merah putih kembali pada waktu itu. Sehingga dengan adanya merah putih, satu lambang yang cukup untuk kita hormati. Apalagi kalau waktu 17 Agustus, hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Keren. Semuanya begini bukan nundukkan kepala kok. Tegak. Nah, kita menghormati apa? Apa secarik kain atau seutas tali? Atau dengan tiangnya? Tidak. Simbol. Itu simbol mengandung filosofi yang luar biasa. Bendera ini berkibar tidak dengan sendirinya. Kemerdekaan Indonesia itu didapati dengan berdarah, bukan hadiah. Maka dari itu kita tegakkan Sang Saka Merah Putih supaya masyarakat itu tahu, atau dengan kirap dan lain sebagainya. Mengingatkan kembali ini loh, bendera kita ini perjuangannya luar biasa para tokoh, supaya kita ingatkan kembali dengan kirap kemana saja dengan kirap merah putih, membangkitkan kembali supaya bangsa ini, anak-anak kita supaya tidak lupa kepada pendiri bangsa ini, sesepuh bangsa ini. Maka dengan cara kirap merah putih, kebinekaan. Jadi itu tujuan dari Habib dulu ya, menginisiasi kirap merah putih ya. Itu cuma membangkitkan kembali. Tujuannya adalah mengingatkan kembali pada nilai-nilai perjuangan. Perjuangan. Ya. Karena bendera ini bisa berkibar bukan begitu saja, tapi penuh pengorbanan, penuh dengan darah. Otomatis itu. Lalu kalau kita sendiri yang tidak menghormati, apa menunggu bangsa lain untuk menghormati? Tidak mungkin. Nah kalau kita sudah tidak menghormati kepada merah putih, jangan salahkan bangsa lain, oknum bangsa lain yang tidak menghormati kepada kita. Kita sebagai bangsa aja tidak menghargai atau menghormati. Masa kita kalah dengan laut, kalau laut mempunyai jati diri, harga diri yang tidak mudah digoyahkan.
kalau dalam konteks tadi berarti kita menghormati itu bukan menyembah. Berbeda. Kalau urusan mengatakan itu bisa syirik, kalau urusan syirik tidak usah ke bendera terlalu jauh. Minum obat saja kalau mempunyai iktikad yang menyembuhkan saya obat itu sudah syirik. Kok terlalu jauh amat sih? Amatnya nggak jauh kok. Baik, menarik sekali ya. Nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu juga ada sebagian bilang haram hukumnya. Sampai di sini bagaimana pemahaman Habib soal menyanyikan lagu atau bermain musik lah? Ya, bahwa tanah air ini hakikatnya pemberian siapa? Diamanatkan kepada siapa? Kepada siap bangsa. Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa untuk saling mengenal. Hak-haknya negara-negara bangsa-bangsa lain. Supaya kita tahu dan lebih jauh mengenal. Kalau sudah kita mengenal, pasti akan saling menguntungkan. Itu satu contoh. Apalagi kita mengenal negeri kita sendiri. Kita tahu bangsa yang lain diberi tanah yang begitu hebatnya. Ada yang selebar sekian juta kilometer, ada yang sekian dan sebagainya. Nah, ucapan terima kasih kita kepada pemberi dengan bentuk tanah Indonesia yang luar biasa ini. Negara kita itu negara besar loh Pak. Dari Sabang sampai Merauke itu hampir perjalanan kita ke Jeddah. Itu diantaranya. Bangsa kita pun bangsa yang besar. Sudah melahirkan yang luar biasa kalau kita mau melihat sejarah. Satu contoh, 1000 tahun yang lalu. Bangsa kita sudah mampu membuat Borobudur, Prambanan. Saya tidak mau tahu lah itu digunakan untuk orang lain dan sebagainya. Tapi ini fakta bahwa bangsa kita itu sudah maju dari dahulu. Apalagi kalau kita ambil filosofinya lebih jauh. Kita lihat lautan. Kita sering menyebut tanah air dan sebagainya. Mestinya kalau kita lihat laut, apa keistimewaannya? Kalau kita memandang paling gelombangnya besar. Secara fisik yang kita lihat ya. Oh, ikannya besar-besar, apalagi kita lihat di tempat pelelangan pelabuhan itu banyak sekali. Tapi apa falsafah di balik air laut ini? Sebatas itu tadi yang kita lihat di pelabuhan atau di laut. Padahal kalau kita lihat semua limbah yang dibawa oleh anak sungai ataupun sungai-sungai yang besar bermuara ke laut. Semua bermuara ke laut. Oke. Ya, itu diantaranya. Tapi tidak mampu sampai ke tengah. Semuanya diminggir oleh gelombang, dihantam. Laut masih bisa menerima ini tidak benar dan tidak benar. Istimewa betul. Jadi ini ada filosofi air laut. Ya, ikan yang di laut. Iya. Masa kita beli ikan yang dari ikan laut masalah. Mestinya tanpa garam dong. Nggak Karena usah udah asin. Karena sudah hidupnya di kalangan yang asin. Iya, tapi ternyata Kasih tidak. masih membutuhkan asin lagi. Oke. Ya. Kok asinnya air laut tidak intervensi kepada ikan-ikan? Iya. Supaya badannya asin semuanya. Sehingga meringankan orang yang beli ikan, mengambilkan laut tanpa garam lagi. Ternyata tidak. Tidak. Dan ikannya pun tidak memaksakan air asin, harus ikut saya. Hidup dua-duanya dengan rukunnya. Antara ikan dan laut. Tapi ada yang lebih jauh dari itu. Apa itu? Per detik ini kalau musim kemarau kira-kira berapa juta kubik yang masuk ke air laut. Belum waktu musim hujan. Hujan. Ya. Oke. Jadi air hujan yang tawar itu ya? Ya, miliar. Iya. Miliaran kubik. Masuk ke laut. Ke laut. Tawar kan airnya. Iya. Mampu tidak merubah asinnya air laut? Air laut tetap asin. Itulah laut mempunyai jati diri. Masa kita kalah dengan laut kalau laut mempunyai jati diri, harga diri yang tidak mudah digoyahkan. Itu istimewanya. Ini pelajaran berharga hari ini ya. Oke. Belajar dari filosofi air laut. Air laut, diantaranya itu tadi. Dengan contoh-contoh tadi. Baik, artinya sebagai bangsa kita nggak boleh kehilangan jati diri. Tidak boleh. Ya, mau datang gelombang budaya-budaya asing, ya, kemudian katakanlah kepercayaan-kepercayaan asing, tapi kita sebenarnya sudah mempunyai jati diri tadi ya, sebagai bangsa Indonesia. Artinya Habib ingin menekankan bahwa kita berpegang pada jati diri kita, begitu. Ya. Jadi seumpamanya yang contoh yang real aja, yang gampang. Ya. Kita senang film India,
atau dengan lagu-lagu Indianya atau dangdut. Lalu kita terbawa arus kehidupan kita kayak India. Yang satu lagi senang lagu Barat. Kehidupan kita terbawa oleh arus Barat. Kan tidak. Indonesia adalah tetap Indonesia. Walaupun kita senang lagu Barat atau lagu dangdut India dan sebagainya, tetap jati diri itu muncul. Itu diantaranya. Jadi kesadaran ini yang harus dijaga terus. Harus dijaga harusnya. Tapi tidak boleh tinggal dari peranan-peranan bapak-bapak dari tokoh-tokoh masyarakat. Harusnya bisa turun memberikan pengertian lebih jauh. Nilai-nilai nasionalisme itu sendiri yang perlu. Kalau sama Habib gini kan banyak orang merasa tenang, teduh, ya merasa percaya dirinya meningkat lagi. Bahwa kita ini bangsa yang besar, kita punya jati diri, ya. Kita percaya tentang besarnya negara kita, besarnya bangsa kita. Tapi realita di luar kan nggak sama seperti Habib. Ada orang yang bilang bahkan ideologi Pancasila itu sudah nggak relevan lagi, udah nggak laku lagi. Kalau sampai di situ bagaimana pandangan Habib soal pernyataan seperti itu? Ya, pendapat boleh-boleh saja yang menuai pendapat. Tapi apakah ganti yang lebih baik dari Pancasila sudah ada? Ada yang usul Belum khilafah. ada. Kalau khilafah itu kan untuk tertentu khususnya. Apakah orang lain pasti menerima? Tapi yang mengusulkan di ideologi kita diganti khilafah kan mengatakan Pancasila tidak mensejahterakan semua orang. Sejauh mana orang yang mengatakan demikian dengan mempunyai kontribusi apa untuk di Indonesia dalam rangka kemerdekaan? Tapi kan pandangan itu ada sekarang ini. Karena apa? Nasionalismenya melentur. Bisa saja yang demikian. Atau pengertian nasionalisme yang berbeda. Nah, sedangkan kita nasionalisme kita belajar menguak sejarah. Mengambil dari sejarah. Bagaimana pendirian kita di dalam berjuang. Mempunyai iktikad di dalam berjuang. Mengusir penjajah. Sehingga kita mampu merebut negeri ini dengan benderanya kita kembalikan merah putih tetap jaya. Itu pendiri-pendiri kita para pendahulu. Itu sebenarnya. Nah, sejauh mana kita mengenal para beliau-beliau. Terkadang kita tidak pernah, sekarang satu contoh saja. Banyak tidak di rumah-rumah ini ada gambarnya Bapak Jenderal Sudirman, Diponegoro. Jangan-jangan ditanya siapa Jenderal Sudirman, nggak tahu, jangan-jangan. Oke, apa maknanya di sini? Supaya anak-anak kita itu mengenal. Kalau dia bolak-balik keluar rumahnya tetap melihat gambar itu terus lama-lama anak kita akan tanya, Pak sebetulnya gambar itu Pak Dirman itu siapa? Baru diceritakan. Baru tahu. Nah sekarang mana mungkin anak-anak kita tahu tentang pahlawan-pahlawan kita. Di rumah kita sudah jarang yang gambar pahlawan-pahlawan tokoh-tokoh kita. Dari mulai Tengku Umar, Cek Ditiro, Sisingamangaraja, lain-lainnya. Sampai ke Banten, sampai ke Demak dan lain sebagainya, Ibu Kartini dan tokoh-tokoh lain banyak sekali menjadi para pejuang-pejuang Republik ini. Itu kan tadi dimulai dari rumah ya, bagaimana orang tua menurunkan nilai-nilai tadi. Jelas, ya. Tapi sekolah kan punya pengaruh yang besar juga terhadap anak-anak ini. Ya tergantung guru-gurunya juga. Kalau dari rumahnya sudah klop dengan guru-gurunya, saya kira anak ini akan menambah sedikit-sedikit, lama-lama dia akan fanatik terhadap bangsa dan tanah airnya. Nah, ini ada yang menarik juga. Orang selalu mengambil kiblat Arab Saudi misalnya ya. Oke. Semua nilai-nilai yang dulu dijalankan di Arab Saudi itu kemudian ditransformasi di negeri kita. Tapi Arab sekarang kan berubah sekali Arab Saudi ya. Sangat terbuka, modern, memberikan peran yang lebih pada perempuan ya. Kalau sampai di situ Habib melihat apa relevansinya dan dampaknya terhadap Indonesia di kemudian hari melihat perubahan yang signifikan. Saya secara pribadi tidak mau turut campur tangan negeri orang. Oke. Ya. Silakan saja itu hak Saudi. Mau modern sekarang sudah ada pakai cadar lagi, anak orang perempuan nyetir kendaraan, monggo itu haknya pemerintah Saudi. Nah, kita orang Indonesia harus mempunyai sikap Indonesia. Nah, kalau sikap Indonesia ini sekarang kalau kita bilang secara fisik ya. Kebaya ini memakai kebaya juga mulai diharamkan, Habib. Ya. Katanya karena lekuk tubuh perempuan itu terlihat jelas. Nah, soal kebaya ini kan sebenarnya jati diri kita juga, wujud jati diri yang kita. Yang nampaknya aurat itu fisik,
bukan pakaiannya yang ketat itu, bukan. Kalau segi adab dan kesopanan memang kurang baik. Tapi auratnya sudah rapat oleh pakaian itu sesuai dengan hukum yang diterapkan, yang diterangkan oleh ajaran-ajaran apa yang ada dalam Quran maupun hadis. Sudah memenuhi syarat. Cuma kurang sempurna karena bentuknya kelihatan karena ketatnya pakaian. Sekarang lagi digalakkan untuk berpakaian nasional seperti itu. Misalnya salah satu diantaranya adalah menggunakan kebaya. Sampai di situ, kalau ditanya, Habib boleh nggak? Jawabannya apa ya? Yang mana? Selagi tidak membentuk auratnya silakan saja. Silakan. Namanya budaya pakaian kan ada ketentuan-ketentuannya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Tapi kalau kita ambil secara hukum dan penilaian dari segi akhlak dan adab, ya kita pakai. Bagaimana supaya daya seksi itu tidak mengundang pengaruh kepada yang lain. Itu yang kita khawatirkan. Ulama-ulama terkadang berpandangan keketatan pakaian itu bisa membentuk fisik atau body seseorang, khususnya wanita. Juga sama. Apakah yang demikian itu umpamanya kaum lelaki juga pakaian yang ketat begitu. Bagi kaum perempuan pun juga memandang, wah ini ganteng betul, tinggi besar, ini hebat ini orangnya. Sama juga, bisa saja. Kembali kepada akhlak dan adab yang perlu kita terapkan itu di situ. Sesuai dengan sunnah Nabi, itulah ajaran di antara kita. Ini masih abu-abu ini orang menangkapnya, Habib. Jadi kalau orang menggunakan kebaya, kalau dalam pandangan Habib sendiri, bagaimana menyikapi ini kan masih kebaya urusan pakaian itu kan bisa saja ala kebaya. Kalau segi hukum itu yang penting rapat, auratnya tidak terbuka. Itu prinsipnya di situ. Tinggal nanti kita bikin adabnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, atau adabnya ketika kita menggunakan pakaian. Jenis mau pakaian abaya atau mau pakaian kebaya, yang penting tidak membuka aurat. Itu yang prinsip itu saja. Pabrik rokok berapa ratus ribu pekerja di pabrik rokok. Mayoritas muslim. Lalu kalau kena PHK karena diharamkan, kita sudah siap lapangan kerja atau belum? di masyarakat juga sekarang ini lagi ribut-ribut soal beberapa pekerjaan yang dianggap haram, ya, kerja di bank karena ini berkaitan dengan riba. Kemudian pramugari karena menonjolkan kewanitaan ya katanya gitu. Terus ada pekerjaan-pekerjaan misalnya yang jual rokok itu pekerjaan yang haram. Kerja di pabrik rokok juga adalah pekerjaan yang haram. Sampai di sini bagaimana kita mendefinisikan pekerjaan yang tidak haram misalnya di dalam Islam? Ya. Prinsip yang pertama, jangan melihat pekerjaannya dulu. Nanti kita baru melihat kerjaannya. Bagaimana mencari solusi andai kata itu tidak boleh semua, apa solusinya? Itu yang saya tanyakan. Kalau dia keluar dari bank, jaminannya apa untuk orang ini? Kehidupannya. Dia punya anak, punya istri. Apakah kita sudah mempersiapkan modal untuk memberikan modal perdagangan untuk mereka? 1 hari 2 hari mungkin masih dapat sana sini. Apakah itu akan mendidik dengan baik? Coba cari solusinya dulu. Pabrik rokok berapa ratus ribu pekerja di pabrik rokok. Mayoritas muslim. Lalu kalau kena PHK karena diharamkan, kita sudah siap lapangan kerja atau belum? Kalau sudah siap silakan. Baik-baik saja. Satu itu. Jadi saya tidak mau berbicara yang mana kerja di sini tidak boleh. Oke, sudah kita terima umpamanya. Tapi saya mikirkan solusinya, bukan masalah lapangan kerjanya saja. Itu yang penting. Jadi Habib mau ngajak Pak melihat realita ya, dalam kehidupan. Seperti kita lihat anak kecil mainan peso. Ya, contoh yang masuk akal boleh, tidak boleh. Kalau kita mau merebut pesonya, bisa salah satu yang kena anaknya atau yang merebut yang kena. Coba kita cari solusi apa? Nak, coba. Ini ada pelepah pisang, saya buatkan bedil-bedilan ya. Atau kuda-kudanan ya, ini pinjam pesonya. Kuda-kudanan jadi berikan, peso selamatlah. Itu solusi. Oke, paham.
Nah, ini kan menarik juga, hampir semua kegiatan atau acara-acara Habib Lutfi ini kan dimulai dengan pengibaran bendera, penghormatan pada bendera, menyanyikan Indonesia Raya, ya. Dan kemudian tadi menarik sekali, Habib selalu mengembalikan semua nilai-nilai itu pada sejarah bangsa kita. Mengajak serta ayo kita kembali melihat dasar-dasar kenapa negeri kita ini ada atau bangsa kita ada, begitu ya. Itu dengan sengaja ya? Ya, bukan tidak sengaja, dengan pengalaman sejarah. Sehingga kita, walaupun sedikit yang baru kita baca, bagaimana melihat perjuangan-perjuangan beliau. Sehingga banyak di makam pahlawan, di mana saja ada tulisan pahlawan tak dikenal, dan sebagainya. Belum yang pendahulu semuanya, tokoh-tokoh dari Muslim khususnya, dan tokoh non-Muslim yang merasa bertanggung jawab bersama-sama kita bagaimana mengusir penjajah, karena nasionalisme yang cukup tinggi dan luar biasa itu diantaranya. Jadi waktu kita ada sambungannya, mengapa kita melakukan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan itu bukan satu hanya kebanggaan, tinggal dari sudut mana cara mengartikan. Nah, coba kita lihat sekelumit yang di atas sendiri lagu kebangsaan. Syairnya maksudnya? Ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Yang saya tanyakan itu, ini kita melakukan atau seremonial atau karena peraturan? Sejauh mana anak-anak kita mengerti itu? Padahal dalam ucapan sudah berani mengatakan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, konsekuensinya apa? Apakah kita menyatakan bahwa Indonesia tanah airku hanya dalam lagu? Apakah untuk menjadikan bekal kehidupan yang menumbuhkan rasa memiliki republik ini, handarbeni republik ini, dengan pernyataan tadi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu aja dulu. Sejauh mana anak-anak kita mengerti yang demikian, kalau tidak sedini mungkin kita tanamkan nilai-nilai tersebut. Itu diantaranya. Ini yang sangat penting. Bagaimana orang tua kita, bagaimana cara menanamkan. Di tengah-tengah lagu Indonesia Raya, hebat lagi. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kok bukan badannya dahulu, tapi jiwanya dahulu. Nah, karena di Indonesia itu banyak suku, suku-suku agama yang berbeda dan dilindungi. Kalau kita tidak merapatkan, perekat dengan Pancasila, sulit. Jadi menurut Habib, Pancasila ini masih relevan? Jadi perekat yang luar biasa. Itu diantaranya. Karena kehidrogenan, pluralis, dan sebagainya. Itu diantaranya. Nah, Habib ini kan nasionalismenya udah nggak diragukan ya. Karena banyak track recordnya atau sejarahnya ya. Tapi belakangan Habib mendirikan Ormas. Petanasia ya? Petanasia. Dulu namanya PMPI, Pecinta Merah Putih Indonesia. Kenapa harus ada ormas ini? Ya, karena kekhawatiran melenturnya nasionalisme. Disinilah kita bangkitkan kembali dengan Pecinta Merah Putih itu tadi. Jadi apa kegiatannya ormas ini? Ya banyak, Pak. Antara lain? Ya ekonomi dan sebagainya, pendidikan. Tapi ini baru merintis, jadi belum kelihatan sekali. Tapi tujuannya akan ke sana kan? Ya ke sana tujuannya. Dan setiap anggota Petanasia tidak boleh merangkap salah satu partai dalam kepengurusan, harus bebas. Oke. Ya, itu diantaranya. Tapi Habib sendiri nggak mendukung salah satu partai ya? Kalau saya dukung salah satu partai, nanti kecemburuan yang muncul. Nah, soal kecemburuan, dan ini kan Habib dianggap milik semua orang nih sekarang ya. Dan memang memosisikan diri seperti itu. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke belakang, ke depan, ke atas, ke bawah. Habib menjadi milik semua orang, tanda kutip begitu ya. Tapi yang datang ke tempat Habib kan macam-macam dan punya tujuan-tujuan ya, macam-macam juga. Gampang sebetulnya. Masa saya suruh ngusir tamu? Tapi boleh tahu, ini kan tamu mulai dari rakyat jelata ya, rakyat biasa sampai tokoh-tokoh masyarakat.
Itu sampai presiden. itu yang Sebenarnya kalau wajib datang saya- ke Habib ngapain? Ya macam-macam lah. Misalnya Ya, macam-macam. ada yang minta saran ekonominya supaya maju gimana dalam menghadapi kelemahan pasaran sangat lemah sekali. Ada lagi yang dunia pertaniannya, yang banyak orangnya, banyak hamanya, dan solusinya dan sebagainya. Satu persatu, ada yang sakit bagaimana, sudah di Elizabeth atau di lainnya kok belum sembuh-sembuh dan sebagainya. Gimana minta solusi dan jadi kalau kita ini kalau ketemu tamu jadi harus menyiapkan 200 otak, Pak. Dengan semua problem masing-masing. Iya. Oke, itu wajar kelihatannya Ya, ya. wajar. Tapi yang banyak orang ingin tahu, tokoh-tokoh politik yang datang, ngapain mereka itu? Ya, Apa biasa. yang ditanyakan, apa Oh, yang diminta? nggak Ada ada. yang bilang ini semua harus minta restu dari Habib Lutfi dulu supaya dia bisa menang dalam pilkada, mulai dari level wali kota, ya, bupati, gubernur, pangdam, kapolri, ada juga bahkan presiden katanya harus sowan dulu untuk minta Kalau restu. saya doakan semua tanpa pandang bulu. Saya niatnya yang saya lihat, bukan partainya. Oke. Niatnya dia ingin menjadi anggota dewan apa? Nah, niatnya baik untuk bangsa dan negara, Didoakan. sekalipun berbeda dengan partai yang lain, tapi niatnya untuk baik untuk bangsa dan negara. Iya. Saya doakan. Pernah nggak Habib merasa bahwa ada orang ini orang nggak bener ini datang mau minta restu terus Habib tolak? Ada pernah Dan kejadian? nanti kalau saya sudah punya koco benggolo dari Krisno, merusak jalur ring minoro. Jadi bisa tahu niatnya ya. Tapi selama ini enggak lah ya. Kita selalu berprasangka baik lah. Ya, itulah. Bahwa orang ini datang minta Ya. restu untuk melakukan kebaikan dalam hidupnya. Karena prasangka baik itu tidak beban. Iya, iya. Baik, jadi peran Habib di sini memberikan restu, doa restu. Di antaranya. Jadi nggak pilih-pilih nih ya. Ya, nggak ada pilih-pilih, semua bangsa kita kok. Baik, ini Pilpres, Pilkada sudah dekat dan semakin was-was orang melihat ini jangan-jangan ada politik identitas lagi dan seterusnya yang akan membenturkan masyarakat. Seharusnya kita harus bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi, belajar dari pengalaman. Habib yang mungkin tidak banyak orang tahu, ternyata Habib ini musisi juga ya. Ya enggak lah. Alat-alat musik yang dikuasai apa aja? Dulu saya pertama kali belajar dari gitar. Gitar. Akhirnya kita belajar viol juga. Oke. Ya. Nah, setelah itu kita perhitungkan dengan viol, tapi secara pribadi saya. Kelihatannya kalau kita viol itu getaran daripada gosokan viol ini, kalau enggak kita pakai apa namanya pelapis, ini mempengaruhi paru-paru getaran ini. Oke. Itu satu. Yang kedua, debu yang kita pakai apa gondorukem itu yang untuk supaya tidak licin itu. Iya. Ini kan debunya juga kita sedot. Oh. Makanya ya maaf saja, violis yang matang-matang biasanya kaki kanannya agak ke depan sedikit, violnya di sini. Supaya Nih, nah kita melihat not di sana, sehingga debu apa yang kita tidak mengharapkan iya. kesedot, selamatlah karena stok viol di sini memakainya. Itu di antara. Oke. Oke. Itu. Almarhum Idris Sardi itu suka begini. Ya, itu di antaranya. Oke, jadi sama apa lagi? Terus keyboard. Keyboard. Akhir-akhir ini ya, Iya. Ini sudah. belajar otodidak atau les atau apa? Saya enggak les. Tapi kalau dikatakan otodidak terlalu tinggi lah. Ya, kita belajar itu aja. Ya. Nah, ini jiwa seni ini datang dari mana? Abah saya itu juga violis masalahnya. Dan dikenal di Pekalongan sampai namanya saja Abah itu Ali Viol. Kalau disebut Ali Hashim tidak paham. Tapi kalau nyebut Ali Viol, Orang langsung tahu. orang tahu semuanya. Oh, jadi dari ayah ya. Ya.
Cuma yang saya kagum itu loh, di dalam dunia musik. Jadi kita mengetahui keperluan viol yang dinamis, yang agak kecil, bukan alto, bukan. Ya, itu umpamanya berapa, umpamanya 4 atau 5, altonya berapa, apa 2, apa 3. Lalu celonya berapa, apa 1. Nah, kalau orkestra yang besar sudah bentuknya apa namanya, kelas ya, selain orkestra itu dengan yang besar sekali sampai violnya berapa puluh pada waktu itu. Saya kagum di situ. Semua pemusik mempunyai notes, dan bagian flute dari mulai klarinet, saksofon, trombola, dan lain-lainnya, sampai yang paling besar sendiri, bassnya itu, dan dari gitar sampai drummer, bongo, timpani, dan Habib menguasai betul ya alat-alat musik ini. Dan bassnya gimana, dan sebagai seorang yang tahu dalam segi seni, ini lagunya percintaan atau apa. Nah, kalau lagunya percintaan, banyak yang berperan gitar bisa, atau saksofon. Bisa, umpama lo ini, bisa menempatkan. Oh, ini kalau percintaan ini diiringi oleh gitar, wah sentimentalnya kuat. Ini ada lagi yang, wah ini harusnya saksofon lah. Ya, yang dominan. Ya, dominan. Itu diantaranya. Nah, semuanya memegang notes. Megang note. Tapi ini termasuk jawaban saya lah nanti ya. Jawaban pertanyaan. Jadi tidak usah ditanyakan lagi. Ya. Apa? Nah, dirijennya tanggap. Dirijen tanggap. Ya. Jadi seumpamanya ini mainnya apa? Apa minor, di minor, apa A, E, dasarnya apa, kan ada semuanya. Kalau umpamanya suara do jatuh kepada suara C, bisa saja jatuhnya mi. Itu diawali dari mi dahulu dan sebagainya. Nah, dirijen itu tahu stok viol yang sama dan yang tidak sama, mana setelan yang agak fals dan tidak. Semua dirijen itu mesti paham. Nah, tinggal memainkannya 3/4 atau 4/4. Dan ini harus tanggap betul. Ini pas gilirannya viol, langsung saja. Pada detik tertentu, jatuh tidak terlambat. Langsung aja, viol jalan. Dan sebagainya. Ini bagian gitar. Teratur betul, rapi. Tapi ruang demo itu pasti ada. Di tengah-tengah. Tapi yang demo pun tidak lepas daripada koridor. Nilai-nilai kesopanan di sini tidak asal dah. Ya. Tinggal tergantung musiknya. Kalau musiknya jazz memang banyak liku-likunya. Improvisasinya luar biasa. Itulah hebatnya musik jazz di situ. Dan bisa juga di dalam dunia simfoni dan lain-lainnya, mestinya kan begitu juga. Iya, jadi pesan moral dari cerita ini apa? Nah, ruang demo itu ada tempatnya. Kalau ada orang mau demonstrasi, ya, ada tempatnya, ada tidak, ruangnya. Tidak mau tahu lah, kita dalam musik ini tinggal dipahami sendiri aja. Oke, tapi ada koridornya. Ya, ada koridornya. Tetap dirijen, tetap ngomando biasa, sesuai dengan dirijennya. Bukan dirijennya yang dimungsuhi. Oke, paham. Nah. Dirijen atau konduktor, ya bukan salah dia sebenarnya. Tapi memang ada yang fals, ada yang itu dan seterusnya. Tapi koridornya tetap sama, yaitu orkestra. Orkestra. Yang fals dia tahu ini nomor sekian, viol, senarnya nomor sekian, itu hafal benar. Iya. Oh ini gitarnya nggak bener nih. Yang senar nomor 3, wah kurang pas. Coba berhenti dulu, gerak berhenti, setel. Senar nomor 3. Oke. Nah tahu. Itu diantaranya. Tapi kalau orkestra berantakan yang disalahkan dirijennya atau konduktornya. Ya itulah. Nah, karena apa?
yang main tidak baca note-nya. Note-nya. Jadi semua ada note. Oh, jadi ini tadi pengertian note-nya itu. Ya. Intinya ada aturan mainnya lah. Ada maunya. Nggak boleh suka-suka. Berapa mat, tone-nya berapa, kan itu ada peraturannya. Oke, nggak boleh suka-suka. Ya dong, nggak boleh. Supaya ada harmoni di situ. Ya begitu, ini mencong sini. Gimana? Ini yang nggak pakai note tadi. Nah, itulah. Ya ini silakan diartikan masing-masing ya penontonnya. Nah, tapi selain bermain musik juga mencipta lagu ya. Ya mau dikatakan mencipta, hanya bukan iseng Pak, tapi belajar, masih belajar. Jadi udah berapa lagu yang pernah dibuat? Ya ada sedikit banyak lah. Ya diantaranya Cindo, Cinta Indonesia, lalu gimana tuh? Ibu Pertiwi. Masih ingat itu? Masih Syairnya? ada saatnya di liriknya belum jadi, cuma notnya sudah, sudah jadi. Kalau Cindo sudah kemana-mana, sudah banyak yang hafal itu. Saya kebetulan nggak tahu, boleh dinyanyikan nggak itu? Oh, ini banyak itu. Mustahil kalau tidak tahu. Penonton udah mulai seneng nih. Wah, ada kata-katanya nyanyi nih. diantaranya keindahan bumi pertiwi, terhias untaian mutiara. Pembangun yang sejati, harum namanya di Nusantara. Jejak-jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Tersurat tersirat masa lalu, jadi bekal untuk penerusnya. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia. Itu di antara. Merdeka. Merdeka. Itu lirik karangan Ya, atau sendiri. ditulis sendiri oleh Habib Sendiri, ya? ya. Ini kapan kalau bikin lagu gitu? Sudah 10 tahun lebih. Saat-saat seperti apa bisa menciptakan lagu? Ya situasi pada waktu itu sangat khawatir sekali, maka saya menciptakan PMPI Pecinta Merah Putih. Saya juga mengarang lagu itu. Di antaranya di tengah-tengah itu refnya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah. Itu di antaranya liriknya. Oh, liriknya lebih ke arah nasionalisme ya, membangkitkan rasa kebangsaan begitu ya. Baik, ini Pilpres, Pilkada sudah dekat dan semakin was-was orang melihat ini jangan-jangan ada politik identitas lagi dan seterusnya yang akan membenturkan masyarakat. Seharusnya kita harus bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi, belajar dari pengalaman. Mari kita pelajaran apa yang diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kita. Walaupun berbeda, pandangan berbeda, pilihan, kita tidak boleh melepaskan kesatuan persatuan, keukhuwahan ini lebih untuk benteng kita walaupun berbeda dengan pilihannya. Kita terkadang melihat orang makan di restoran, satu meja itu masing-masing lah. Ditanya sama dari pengantar restorasi itu apa namanya? Waiternya. Ya, tanya, Bapak minum apa? Es jeruk, yang satu teh es, yang satu kopi, air putih, atau teh hangat. Makannya apa Pak? Sate, 10. Bapak, udang. Satu lagi kikil, satu lagi ikan laut, dan sebagainya. Ketika makan, itu tidak ada yang bicara mereka. Umur Bapak berapa sih Pas? Umurmu piro? Aku sepeda. Ojo doyan udang itu kolesterolnya tinggi, ndak ribut. Walaupun pesanannya beda-beda. Ya. Kesukaannya beda-beda. Ya. Yang satu. Jenengan piro Pak? Saya 65. Tolong itu kurangi satene. Itu bisa darah tinggi itu. Gimana, Men? Wis gak apa-apa. Yang penting sehat. Ndak ribut. Bahkan selesai makan malah berebut membayari. Itu satu contoh yang simpel kelihatannya ya. Padahal ini yang satu beda pilihannya, satu beda pilihannya, tapi bisa kok saling menghormati satu meja. Saya kagum dengan itu. Saya pelajari itu. Itu diantaranya. Menarik sekali ini analoginya. Apakah kita rela negeri kita ini tercinta ini pecah belah? Pasti saya jawab tidak. Indonesia harus utuh.
NKRI harga mati. Baik, nah satu lagi yang belakangan dikhawatirkan lagi soal istilah PRI dan non-PRI, ya. Kan dulu sudah ada, kalau saya catat di sini ya, ada Inpres 26998 ya, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 ya, soal dihapuskannya diskriminasi. Soal ini, tapi ini belakangan muncul lagi PRI dan non-PRI ini kemudian dibenturkan lagi. Jadi bagaimana kita harus bersikap terhadap kondisi seperti ini? Kita kembalikan di mana kita dilahirkan. Di mana kita dilahirkan Indonesia. Bapak kita lahiran Indonesia. Kakek saya lahiran Indonesia. Buyut saya juga lahiran Indonesia. Mau dibedakan dari mana? Sulit. Tinggal kita kesadarannya. Kita mengaku, ya Bapak bangsa apa? Saya Indonesia. Jawa. Boleh keturunan Arab. Oke. Bapak, oh saya Indonesia. Kakek saya juga di Indonesia kok. Tapi saya keturunan Cina, keturunan bukan kebangsaan. Mestinya di sini kita harus sama-sama pribumi. Lahir bahkan dari buyut. Ya. Baik, harusnya itu nggak jadi soal ya. Seharusnya. Jangan sampai kalau tidak kebetulan bisa membangun kecemburuan dalam segala bidang. Keturunan A ekonominya maju, sedangkan keturunan B kok biasa-biasa saja. Tapi C lebih-lebih begini lagi. Lah sampai kapan cara pola pikir? Ayolah kita bergabung, gimana cara saling menguntungkan. Itu diantaranya. Kita terkadang berpikir lebih jauh. Ya, bagaimana khususnya kita ini mengumpulkan dana sebanyak mungkin supaya saudara muslim kita khususnya atau saudara sebangsa setanah air, supaya kalau kita memang tidak boleh berhubungan umpamanya loh dengan bank, kita sudah pernah mengumpulkan modal yang sebanyak yang untuk dunia ekonomi itu sejauh mana untuk orang-orang yang membutuhkan permodalan, pernah atau tidak? Itu diantaranya. Makanya kita lebih suka ayo solusi di kuopo. Kumpulkan modal kalau kita mau memberi permodalan kepada orang-orang yang ketakutan masalah dunia perbankan. Gantinya apa? Supaya maju juga ekonominya. Orang yang melarat umpamanya, bukan orang kaya saja yang ingin anaknya menjadi dokter, insinyur, menjadi aparatur negara, dan lain sebagainya. Beliau pun menambahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Tapi ekonominya lemah, dari mana dia akan membiayai dengan anak-anaknya. Sedangkan kita mau buat mengulurkan tangan kepada para beliau, dirinya sendiri masih serba kekurangan. Karena apa? Ekonomi menurun. Apa yang terjadi nantinya? Mari kita berpikir lebih jauh gitu. Habib, dengan adanya konflik-konflik yang terjadi belakangan ini ya, apakah antar agama, suku, banyak orang memprediksi Indonesia ini ke depan akan terpecah-pecah, hancur. Daerah-daerah akan memilih merdeka. Kalau Habib sendiri percaya dengan? Saya yakin Indonesia akan utuh. Dari mana keyakinan itu? Keyakinan itu sudah dibuktikan dengan adanya pahlawan-pahlawan semuanya yang ada dan ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini. Yang menjadi pertanyaan, andai kata menjadi kerajaan-kerajaan kecil-kecil, ekonominya dari mana? Apa dikira mendirikan pemerintah itu mudah? Toh juga dia akan berhubungan dengan ekonomi luar negeri, bisa saja. Mau muslim atau non-muslim, yang penting untuk memajukan wilayahnya. Mau ngomong apa? Belum itu pertahanan, soal militer. Sudah sejauh mana kekuatannya? Ini logika loh. Dan yang terakhir, apakah kita rela negeri kita ini tercinta ini pecah belah? Pasti saya jawab, tidak. Indonesia harus utuh. NKRI harga mati. Baik. Belakangan ini juga lagi-lagi di media sosial, maaf ini Habib, karena yang ribut selalu di media sosial ya, soal hujatan-hujatan, ujaran-ujaran kebencian ya kepada pemimpin kita, presiden. Nah,
di dalam pemahaman Habib sendiri, bagaimana menempatkan seorang pemimpin? Ini bukan cuma presiden, di segala bidang, segala strata, bagaimana kita menempatkan seorang pemimpin? Pemimpin itu kayak cermin. Yang bercermin pakainya kopiah putih, tidak mungkin yang di dalam cermin kopiahnya hitam. Yang bercermin kopiahnya hitam, tidak mungkin di cermin kopiahnya putih. Artinya apa itu? Yang bercermin pakainya belangkon, tidak mungkin kelihatannya sorban. Yang bersurban juga ketika bercermin tidak mungkin kelihatannya belangkon. Artinya cermin membuka lapangan semuanya. Yang bercermin mau kopiah hitam, mau belangkonan, mau bersurban, menjadi contoh yang baik untuk siapa yang bercermin. Itu contohnya simpel aja, kecil-kecilan. Baik, pertanyaan terakhir. Atau lebih tepatnya, adakah pernyataan atau statement yang Habib ingin sampaikan kepada siapapun yang menonton acara kita ini, yang ada konteksnya dengan membangkitkan semangat nasionalisme? Ya, terima kasih. Saya mengajak sebangsa setanah air, mari kita perkuat, perkokoh kesatuan persatuan untuk membangun lebih kuat lagi dengan adanya pertahanan nasional, ketahanan nasional. Artinya yang namanya pertahanan nasional itu bukan militer saja, termasuk ekonomi, pendidikan, pertanian, dan lain sebagainya. Mari kita bangkitkan kembali, merasa memiliki, menghargai, handar beni kepada apa yang tumbuh di dalam bumi pertiwi ini. Itu diantaranya. Itu satu. Yang kedua, mari kita perkokoh persaudaraan sebangsa setanah air, rapatkan jajaran sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh suatu hal yang akan memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Jangan sampai kita ini menjadi bangsa yang mengecewakan para leluhur yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Jangan sampai kita malukan para beliau di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Itu harapan yang selalu kita harapkan dan kita impikan, bagaimana negara kita semakin loh jinawi, subur makmur. Karena tugas kita, PR kita masih banyak untuk memajukan regenerasi ke depan, pembekalan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita sehingga menjadi penerus bangsa ini yang siap untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Itu harapan kita khususnya. Terima kasih. Terima kasih Habib Lutfi ya. Demikian acara Kick Andy Special Guest dengan Habib Lutfi bin Yahya, dan semoga ini bisa memberikan kontribusi kebaikan untuk kita semua. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Anda untuk berbuat baik dengan membantu sesama. Cukup dengan mengklik benihbaik.com. Di sana ada Pondok Pesantren Darul Quran Al-Munawarah yang berdiri sejak 2019, berada di daerah pedalaman yang terpencil di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yang membutuhkan dukungan Anda. Jadi kalau Anda punya hati, punya keinginan untuk membantu sesama, Anda bisa klik benihbaik.com dan membantu melalui donasi. Bagi Anda yang tidak mengikuti episode ini dari awal, jangan khawatir karena ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show dan ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan terakhir, bagi Anda yang menginginkan buku ini, caranya mudah, tinggal ikuti undiannya di Twitter, Facebook, dan Instagram Kick Andy Show. Semoga wawancara ini, ngobrol-ngobrol dengan Habib Lutfi, memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.